Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk kita jalani. Hari ini Jumat 6 Mei 2022, pekan ketiga Paskah. Mari kita mengawali hari dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan ayat 59. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru kita dengar ini, kalau kita menangkapnya secara harafiah, tentu membingungkan. Karena Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Kita diajak untuk melihat dan menangkap secara iman, dan sebenarnya kita sudah menerima dan menyambut dalam perayaan Ekaristi itu. Tinggal bagaimana kita menghayati dan memaknai dalam hidup harian kita. Yesus yang sudah menyatakan diri dengan cara istimewa menjadi makanan dan minuman rohani kita dan bertahta di hati kita. Apakah menghasilkan buah yang baik seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri? Mari kita dengan penuh semangat hidup dalam kasih persaudaraan, karena Yesus kekuatan kita, dan kita menjadi perpanjangan tangannya
untuk berbuat sesuai dengan iman kita dan harapan Yesus sendiri. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudi menjadi santapan rohani bagi kami semua yang mengimani Engkau. Semoga dengan kekuatan iman kami semakin mampu mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan nyata harian kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.